Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Selasa, tanggal 5 bulan Mei tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Henokh berjalan dan berbicara. Bapak Ibu terkasih, pelajaran kita hari ini menyoroti kehidupan Henokh sebagai contoh iman yang sederhana tetapi sangat mendalam, yang berpusat pada relasi pribadi yang konsisten dengan Allah sepanjang hidupnya. Alkitab memang tidak memberikan banyak detail biografis tentang Henokh. Namun satu hal yang sangat jelas ditekankan adalah bahwa ia berjalan bersama Allah selama 300 tahun. Ungkapan berjalan bersama Allah tidak hanya berarti hidup secara moral baik, tetapi menunjuk pada hubungan yang terus-menerus, hidup dan dekat dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, Henokh tidak dikenal karena pencapaian duniawi atau kekuasaan, melainkan karena kesetiaannya yang tidak tergoyahkan dalam membangun relasi dengan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai utama dalam hidup orang percaya bukanlah apa yang terlihat oleh manusia, melainkan kedekatan dengan Allah yang berlangsung secara konsisten. Kesetiaan seperti ini tidak terjadi secara instan, melainkan dibangun melalui kebiasaan rohani yang terus dipelihara setiap hari. Oleh karena itu, kehidupan Henokh menjadi teladan bahwa relasi dengan Allah harus menjadi pusat dan identitas utama dalam kehidupan orang. Percaya, saudara sekalian, kehidupan Henokh juga menunjukkan bahwa hubungan yang dekat dengan Allah sangat berkaitan erat dengan kehidupan doa yang tekun dan berkesinambungan. Dia digambarkan sebagai pribadi yang tidak hanya sesekali berdoa, tetapi yang terus bertumbuh dalam pengalaman iman melalui komunikasi yang hidup dengan Tuhan. Dalam hal ini, doa bukan sekadar rutinitas keagamaan, melainkan sarana utama untuk menjaga kedekatan dengan Allah di tengah dinamika kehidupan. Di zaman Henokh, saudara, dunia sedang mengalami kemerosotan moral, tetapi ia tetap teguh dalam kesalehan karena ia berakar dalam relasi yang kuat dengan Tuhan. Ini menegaskan bahwa kekuatan untuk tetap setia di tengah dunia yang jahat tidak berasal dari diri sendiri, melainkan dari hubungan yang intim dengan Allah. Tanpa kehidupan doa yang hidup, seseorang akan mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar yang negatif. Oleh sebab itu, ketekunan dalam doa menjadi fondasi penting dalam mempertahankan iman yang kokoh. Hal ini mengajarkan bahwa pertumbuhan rohani tidak dapat dipisahkan dari disiplin doa yang konsisten, Bapak Ibu sekalian. Lebih jauh lagi, kutipan dari Ellen G. White memberikan gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana Henokh mengatur kehidupannya. Antara kesibukan duniawi dan kebutuhan rohani, dia tetap aktif dalam pekerjaan dan pelayanan kepada sesama, tetapi tidak pernah mengabaikan waktu pribadinya bersama Allah. Bahkan semakin besar tanggung jawabnya, semakin tekun pula ia dalam berdoa dan mencari Tuhan. Hal ini, Bapak Ibu, menunjukkan bahwa kesibukan bukanlah alasan untuk menjauh dari Allah, melainkan justru menjadi dorongan untuk semakin bergantung kepadanya. Henokh memahami bahwa kebutuhan rohani
tidak dapat dipenuhi oleh aktivitas duniawi, melainkan hanya oleh Allah sendiri. Dia secara sengaja mengasingkan diri sejenak dari keramaian untuk memperdalam relasi dengan Tuhan. Dari persekutuan yang mendalam itulah karakter Allah semakin terpancar dalam hidupnya. Bahkan orang-orang jahat pun dapat melihat perbedaan nyata dalam dirinya yang mencerminkan kehadiran ilahi. Saudara kekasih, pelajaran penting lainnya adalah bahwa Allah tidak menuntut umatnya untuk meninggalkan dunia sepenuhnya seperti pertapa atau hidup terisolasi tanpa interaksi sosial. Sebaliknya, seperti Henokh, orang percaya dipanggil untuk tetap hidup aktif di tengah masyarakat sambil tetap menjaga hubungan yang erat dengan Allah. Kehidupan rohani yang sejati bukanlah pelarian dari dunia, tetapi kemampuan untuk hidup benar di dalam dunia yang tidak sempurna. Hal ini, saudara, menekankan keseimbangan antara kehidupan spiritual dan tanggung jawab sosial. Ketika seseorang berjalan bersama Allah, maka karakter Allah akan terpancar melalui tindakan, perkataan, dan sikapnya terhadap orang lain. Dengan demikian, kehidupan orang percaya menjadi kesaksian hidup yang nyata bagi lingkungan sekitarnya. Relasi dengan Allah tidak hanya berdampak secara pribadi, tetapi juga membawa pengaruh positif bagi orang lain. Oleh karena itu, berjalan bersama Allah berarti hidup yang relevan, berdampak, dan tetap terhubung dengan sesama Bapa Kibu. Doa dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, karena Allah selalu hadir dan mendengar setiap seruan hati manusia. Tidak ada tempat di dunia ini yang tersembunyi dari hadapan Allah, sehingga komunikasi dengannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini memberikan penghiburan bahwa dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, manusia dapat datang kepada Allah tanpa hambatan. Namun demikian, Bapak Ibu, ada keunikan tersendiri dalam doa yang diucapkan secara lisan dibandingkan hanya dalam pikiran. Doa yang diucapkan membantu seseorang untuk lebih fokus, sadar, dan merasakan kehadiran Allah secara nyata. Ketika seseorang berbicara kepada Allah dengan suara, itu menjadi ekspresi iman yang lebih konkret dan membantu menjaga konsentrasi. Hal ini juga memperkuat kesadaran bahwa doa adalah komunikasi dua arah yang hidup, bukan sekadar aktivitas mental. Oleh karena itu, praktik doa yang beragam baik dalam hati maupun secara lisan sangat penting untuk dipelihara. Saudara-saudara, biarlah setiap orang percaya untuk mempraktikkan kehidupan doa dan hubungan pribadinya dengan Allah dalam aktivitas sehari-hari. Setiap manusia ditantang untuk menemukan cara praktis dalam membangun persekutuan yang intim dengan Yesus di tengah kesibukan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rohani bukanlah sesuatu yang terpisah dari rutinitas, tetapi justru harus menyatu dengan setiap aktivitas harian. Membisikkan doa di sela-sela kegiatan menjadi salah satu cara sederhana namun bermakna untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Dengan demikian, hubungan dengan Allah tidak hanya terjadi pada saat ibadah formal, tetapi menjadi bagian dari seluruh perjalanan hidup. Keteladanan Henokh menjadi inspirasi bahwa kehidupan yang berkenan kepada Allah adalah kehidupan yang berjalan bersamanya
setiap saat. Akhirnya, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah yang terus menyertai, mendengar, dan membentuk karakter mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.